Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Joseph Ranginangin di channel Berita Hukum dan Politik. Channel yang memberikan edukasi kepada teman-teman, yakni edukasi mengenai hukum dan juga politik, baik itu hukum dalam negeri maupun luar negeri, maupun mengenai politik, permasalahan politik dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini saya akan membahas suatu kasus yang dimana lagi viral, yakni kasus kekerasan yang dialami oleh artis dan juga penyanyi dangdut, yakni Lesti Kejora, yang dimana Lesti Kejora mengalami sakit akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yakni Rizky Bilyar. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau sering kita menyebut KDRT. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa tonton videonya, like videonya kalau merasa bermanfaat, subscribe, dan juga komen di bawah, karena subscribe dan komen itu gratis. Komen videonya ini apakah bagus atau tidak, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi mengenai hukum dan juga politik kepada teman-teman. Oke, kita tahu bahwasanya beberapa minggu ini, bulan Oktober, kita mendengar namanya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh artis dan juga public figure, yakni Lesti Kejora, yang dimana Lesti merupakan korban daripada suaminya sendiri, yakni Rizky Bilyar, yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, dari media dan juga dari sosial media ataupun lain sebagainya yang ada mengenai kasus ini. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin bertanya-tanya atau mungkin udah tahu bahwasanya kekerasan itu dilarang baik secara agama maupun secara hukum negara. Nah, jadi kekerasan itu adalah berasal dari bahasa Inggris, yakni violence atau violence, merupakan dari rundut katanya berasal dari bahasa vis, yang artinya tindakan ataupun tekanan, dan juga lectus ataupun lens itu berasal dari bahasa vere, yang artinya yang membuat atau yang mengakibatkan. Nah, jadi secara ringkas atau secara sederhana, kekerasan itu artinya tindakan yang dilakukan orang lain kepada seseorang, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang dimana tindakannya itu mengakibatkan korban, atau mengakibatkan korban baik secara fisik maupun non fisik. Itulah pengertian kekerasan atau violence. Nah, di Indonesia sendiri mengenai kekerasan itu ada undang-undangnya, yakni pasal 89 KUHP, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pasal 89, di mana dikatakan dalam pasal 89 itu bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi sakit dan tidak berdaya.
Nah, kekerasan ini baik itu berupa fisik ataupun jasmani, melakukan tindakannya itu dilakukan secara jasmani maupun secara tidak jasmani. Itu kekerasan. Nah, di Indonesia selain diatur dalam pasal 89 tadi KUHP, ya mengenai kekerasan itu juga diatur dalam KUHP juga di dalam pasal misalnya 351, 338 dan juga 289 KUHP. Nah, kalau konteks namanya kekerasan dalam rumah tangga, yakni konten kita saat ini membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Nah, di dalam Undang-Undang PKDRT ini itu dikatakan bahwasanya pasal 1 itu kekerasan dalam rumah tangga itu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan seseorang itu mengalami kerugian, baik itu kerugian secara fisik maupun non fisik, yang dimana kekerasan itu nyata-nyata melawan hukum dan juga dalam konteks rumah tangga. Itulah pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yakni pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu yakni pasal 1 angka 2 Undang-Undang PKDRT atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itu pasal 1 angka 2. Setelah itu teman-teman, bentuk-bentuk daripada kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri ada 3. Pertama, ruang lingkupnya itu ada istri, anak, dan juga suami. Dan yang kedua itu kekerasannya itu ruang lingkupnya itu seseorang yang memiliki memiliki ikatan darah, bisa adik, ayah, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ketiga yakni orang yang bekerja kepada orang lain dalam konteks dalam rumah tangga, itulah ruang lingkupnya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sendiri, mungkin teman-teman bertanya, ada nggak jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, Kak atau Bang? Nah, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ada 4, yang dimana jenis-jenis ini diatur dalam Undang-Undang PKDRT tadi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, jenis-jenisnya itu ada pertama yakni physical abuse. Physical abuse ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik dan korbannya ataupun akibat dari perbuatan seseorang ini kepada orang lain itu berupa fisik. Contoh misalnya adalah pencekikan, adanya tamparan, adanya pukulan, dan lain sebagainya. Nah, di mana physical abuse ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PKDRT tadi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan selanjutnya, jenis-jenis kekerasan selanjutnya itu kekerasan namanya emotional abuse. Emotional abuse ini kekerasan yang dimana korbannya mengalami rasa kurang percaya diri atau bisa disebut juga secara non fisik, yakni menyerang mental, yakni berupa seperti bulian, terus namanya olok-olokan, maupun caci maki dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada namanya kekerasan seksual atau sexual abuse. Nah, kekerasan seksual ini kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara seksual, seperti pemerkosaan, melakukan paksaan, melakukan onani, anal seks, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah penelantaran rumah tangga. Nah, penelantaran rumah tangga ini sendiri dapat diartikan yakni bahwasanya kekerasan ataupun tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain
yang dimana seseorang ini menelantarkan atau tidak bertanggung jawab kepada orang lain dalam konteks rumah tangga. Itu dia. Atau tindakannya itu kepada istri yang tidak bertanggung jawab kepada istri maupun anak-anaknya. Nah, kekerasan penelantaran rumah tangga ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 23 tahun 2004. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih yang mengakibatkan seseorang itu melakukan kekerasan? Itu ada, pada dasarnya ada 3. Ada psychological dynamic, artinya kekerasan itu dilakukan seseorang karena tidak adanya didikan dari orang tua. Jadi si tersangka itu melakukan kekerasan karena dia tidak diajari oleh orang tuanya. Nah, yang kedua ada namanya environmental matters. Environmental matters ini artinya seseorang melakukan kekerasan karena adanya tekanan dari lingkungan sosial. Itu dia. Nah, yang terakhir itu adalah emosional matters, artinya kekerasan yang penyebab kekerasan yang dilakukan si tersangka itu karena adanya rasa emosional yang berlanjut yang mengakibatkan dia melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga bertanya, apakah ada sanksi pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga? Nah, sama dengan kekerasan yang pada umumnya, nah kekerasan dalam rumah tangga ini pun ada ancaman pidananya. Tetapi ancaman pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang PDKDRT ini ada 2, teman-teman. Satu, itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak secara psikis atau tidak secara fisik. Itu dimana dia itu dilakukan dan kepada seseorang dengan tidak menyerang fisik, yang dimana pidananya itu adalah berupa penjara selama 4 bulan dan juga denda 5 juta. Nah, yang kedua itu adalah kekerasan ataupun ancaman pidana yang dimana kekerasannya itu dilakukan secara fisik, yaitu hukuman pidananya itu, pidana penjaranya itu 3 tahun, teman-teman. 3 tahun hukuman penjara dan denda 9 juta. Nah, sedangkan kekerasan seksual itu ancaman pidananya 6 tahun sampai dengan 8 tahun, yang dimana dendanya itu sebesar 12 juta rupiah. Nah, itu dia. Nah, kalau kekerasan selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 23 tadi tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga ini juga diatur dalam Konvensi Internasional mengenai perlindungan anak dan perempuan, dan juga diatur dalam namanya Convenant ataupun dalam dokumen Declaration of Human Rights atau Deklarasi of Hak Asasi Manusia. Itu dia. Jadi teman-teman, kalau menurut saya bilang Rizky Bilyar itu apabila dia terbukti, maka seperti itulah tadi hukumannya, teman-teman. Demikian teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai kasus daripada Rizky Bilyar dan juga Lesti Kejora mengenai kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman. Teman-teman, sebagai penutup, apabila teman-teman merasa channel ataupun konten ini merasa bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like, ditonton videonya sampai habis, jangan di skip, dan juga di like videonya. Kalau merasa bermanfaat juga di like dan juga di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis kok. Hanya dengan modal wifi kita nongkrong, kita dapat ilmu, tinggal subscribe gratis. Dan juga jangan lupa di komen di bawah teman-temannya, biar saya semangat lagi buat videonya, karena saya lihat tidak ada komen-komen yang apa gitu. Nah, komen-komen itu berupa bisa yang baik maupun komen-komen yang bahas tentang ini bang,
atau bahas tentang ini kak, boleh teman-teman. Jadi artinya bebas. Jadi silakan di komen, dan mungkin kalau merasa teman-teman konten ini berguna juga kepada orang lain, ilmu yang saya berikan ini, silakan di sharing ke teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi, Horas, salam Pancasila.